Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan dengan dokumentasi perencanaan keperawatan, yaitu suatu rangkaian kegiatan penentuan langkah-langkah pemecahan masalah dan prioritasnya. Jadi di perencanaan ini kita menentukan prioritas, perumusan tujuan, rencana tindakan, dan penilaian. Bagaimana cara menilainya? Mengapa kita perlu melakukan perencanaan keperawatan? Karena kita untuk mengidentifikasi fokus, kita kan harus melakukan yang mana yang prioritas dahulu. Tidak mungkin semuanya kita lakukan masalah keperawatan yang ada, tapi kita melakukan berdasarkan prioritas. Kemudian membedakan tanggung jawab perawat dengan tenaga kesehatan lain, menyediakan kriteria guna pengulangan dan evaluasi keperawatan, menyediakan kriteria klasifikasi klien. Jadi kan dari prioritasnya itu kita bisa lihat klasifikasi pasien itu ada yang partial, safe care, total care, itu bisa kita lihat, dan menyediakan pedoman dalam penulisan. Nah, bagaimana tahap melakukan perencanaan keperawatan? Pertama, kita menentukan prioritas masalah. Di prioritas masalah itu kita patokannya adalah hierarki Maslow yang kalian ingat pada KDM ya, kebutuhan dasar manusia, dari yang fisiologis, psikologis, mencintai dan dicintai, rasa memiliki, kemudian rasa aman, sampai dengan self actualization. Nah, kemudian tingkat masalah ini kita lihat mana yang aktual, yang benar-benar terjadi, yang mana yang resiko, yang belum terjadi, potensial, dan sejahtera. Kemudian prioritas diagnosa merupakan diagnosa keperawatan. Jika tidak diatasi, berdampak buruk terhadap status kesehatan lain. Nah, kemudian menentukan tujuan dan kriteria hasil. Tujuan perawat ini sifatnya spesifik, yaitu spesifik maksudnya tidak ada makna ganda jelas gitu loh apa yang dimasukkan. Kemudian kalau measurable itu dapat diukur atau dilihat dan ataupun didengar, dirasa, kita lihat dengan indera-indera kita. Kemudian achievable itu bisa dicapai. Jadi misalnya tekanan darah pasien berkurang dari yang tadinya 200 per 110 jadi 140 per 90, karena kan kadang kalau pasien tekanan darah tinggi tidak bisa normal ke 120 per 80, tapi di kisaran 140 atau 130 pun sudah cukup bagus. Kemudian reasonable dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan time punya batasan waktu yang sesuai dengan kondisi klien. Kemudian di kriteria hasil itu juga berhubungan dengan tujuan perawatan yang ditetapkan, dapat dicapai, spesifik, menuliskan kata-kata yang positif, menentukan waktu, menggunakan kata kerja, hindari penggunaan kata normal atau baik, karena kita harus jelas. Kayak contohnya, maka ini diberikan capillary refills kurang dari 2 detik. Nah, itu kan jelas bukan capillary refills normal, tapi capillary refills kurang dari 2 detik, dan ini adalah standar normalnya. Kemudian tahap perencanaan keperawatan yang ketiga adalah karakteristik pendokumentasian rencana tindakan keperawatan. Itu pertama itu harus ditulis oleh perawat dan langsung ditulis setelah kontak pertama kali dengan pasien. Kemudian tempatnya itu harus mudah dijangkau dan harus diperbarui. Jadi setiap shift akan melakukan penulisan kembali terkait perencanaan keperawatan. Nah, ini contohnya rencana tindakan keperawatan dia ada diagnosa itu kita urutkan dari yang prioritas 1, 2 sampai dengan 3. Kemudian dari diagnosa itu kita tetapkan tujuan dan kriteria hasilnya. Kemudian dari tujuan kriteria hasil kita tetapkan lagi apa rencananya. Rencananya itu tentu saja kita masukkan rasional mengapa kita melakukan tindakan tersebut. Baru kemudian nama dan paraf. Oke, kemudian implementasi keperawatan. Itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapinya ke status kesehatan baik yang diharapkan menghasil kriteria hasil yang diharapkan. Jadi pasien masuk ke rumah sakit tentunya dengan status kesehatan yang kurang baik, dan diharapkan ketika kita implementasi atau mengintervensi, status kesehatan pasien itu akan meningkat. Nah, bagaimana tipe implementasinya? Pertama, tipe implementasi itu ada 3. Kognitif itu yang berhubungan dengan kemampuan otak ya. Jadi ini berhubungan dengan bisa pengajaran, menghubungkan tingkat pengetahuan klien dengan
keluarga atau kegiatan dengan keluarganya, terus kemudian bagaimana komunikasi klien, kemudian mengawasi penampilan klien. Ini berhubungan dengan kognitif. Kalau interpersonal itu kita mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Kemudian ada komunikasi terapeutik, pengungkapan perasaan. Jadi kita harus memotivasi klien untuk apa yang dirasakan. Contohnya kalau pasiennya mastektomi ya, pengangkatan payudara, kita tanya bagaimana dia, apakah dia merasa jadi minder atau lainnya. Nah, itu dilihat. Kemudian technical, ini contohnya ada seperti aktivitas rutin keperawatan, kemudian kita menemukan perubahan dari data dasar klien, organisasi respon klien yang abnormal, dan melakukan tindakan keperawatan mau yang mandiri, kolaborasi ataupun rujukan. Nah, jenis implementasi keperawatan itu dibagi 3. Mahasiswa saya minta fokusnya kepada independen terlebih dahulu. Jadi independen itu maksudnya yang mandiri, perawat bisa melakukan sendiri. Di independen itu implementasi yang diprakarsai sendiri oleh perawat untuk membantu klien mengatasi masalahnya sesuai dengan kebutuhan. Contohnya misalnya pemenuhan ADL, yaitu memberi makan pasien, membantu pasien BAK, BAB, kemudian mengatur posisi tidur, positioning, ROM, kemudian menciptakan lingkungan yang terapeutik. Nah, ini semua termasuk independen. Kemudian kalau kolaboratif, nah itu kita kerjasama sesama tim keperawatan atau tim kesehatan lain seperti dokter. Nah, ini contohnya pemberian obat ya, pemberian obat biasanya, mau itu obat oral atau obat injeksi, pemasangan infus, dan juga pemasangan yang invasif seperti kateter ataupun NGT. Nah, dependent ini tindakan keperawatan dasar atas rujukan profesi lain, contohnya gizi, fisioterapis, atau psikolog. Nah, contohnya bagaimana jenis dietnya, apa diet lunak, diet jantung, diet DM tipe 1, tipe 2. Nah, itu kita ada termasuk jenis implementasi yang dependent. Nah, tahap implementasi keperawatan, pertama di persiapan dari perawatnya itu harus menggali dulu bagaimana apa saja kekuatan dan keterbatasannya. Kemudian dia harus memahami renpranya itu dengan baik, mempunyai keterampilan teknis, paham mengapa hal ini dilakukan, mempunyai sumber daya, memahami kode etik, memahami standar praktik, memahami efek samping, dan penampilan perawat harus meyakinkan. Makanya biasanya di rumah sakit saya selalu bilang mahasiswa walaupun hanya misalnya memberikan obat oral atau apa, kan harus tahu ini obatnya untuk apa, kemudian efek sampingnya seperti apa, menjelaskan ke pasiennya seperti apa, dan juga nggak boleh cengenges-cengenges, tapi harus mampu meyakinkan pasien. Nah, di pelaksanaannya kita mengkomunikasikan ke pasien, kita komunikasikan ini, kita melakukan hal ini, kemudian kita tanya pasiennya setuju atau tidak, ada yang mau ditanyakan apa tidak. Nah, itu di pelaksanaan. Kita juga menerapkan pengetahuan intelektual, kemudian kita juga memberikan ketika melakukannya kita selalu memperhatikan respon klien, gimana, apakah klien merasa nyaman, apakah klien aman, apakah privasi klien terjaga. Hal-hal itu kita perhatikan selama pelaksanaan. Dan ketika sudah selesai, nah kita perhatikan lagi respon klien dan apakah ada perubahan dari setelah kita melakukan tindakan, kemudian kita merapikan peralatan, dan yang pastinya dokumentasi. Nah, ini adalah contoh format implementasi keperawatan. Jadi, kita tulis diagnosa yang mana kita lakukan, kemudian tanggal dan jamnya, kemudian tindakan apa yang kita lakukan, kita list apa saja yang dilakukan, baru kemudian kita paraf. Oke, kemudian ini yang bagian terakhir adalah dokumentasi evaluasi keperawatan. Nah, di dokumentasi evaluasi keperawatan, ini adalah membandingkan secara sistematik dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang ada pada klien, dilakukan dengan cara berkesinambungan dengan melibatkan klien dan tenaga kesehatan lainnya. Nah,
Komponen evaluasi itu ada dua, bisa kognitif atau afektif. Kalau kognitif, kita melihat aspek pengetahuan. Tadi saya bilang kognitif itu biasanya terkait dengan cara berpikir. Nah, yang kita lihat pengetahuan klien, misalnya dia ngerti nggak penyakitnya itu maksudnya apa, bagaimana gejalanya, pengobatannya, diet, dan lain-lain. Nah, cara mengevaluasi untuk kognitif itu ada recall. Kalau recall itu kita mengulang. Makanya contoh pertanyaannya, mari kita ulangi mengapa Anda disarankan untuk makan yang mengandung potasium sewaktu Anda minum diuretik. Nah, ini kita kan merecall. Kalau komprehensif ini secara menyeluruh. Jadi kita lihat pasien itu paham nggak sih secara menyeluruh. Bagaimana Anda tahu bahwa glukosa Anda rendah gitu. Jadi kita lihat pasiennya itu secara tanda gejalanya ini dia langsung tahu nggak gitu. Kemudian kalau aplikasi fakta itu dia contohnya adalah jika Anda sendirian tiba-tiba bayi Anda tidak bernafas, apa yang Anda akan lakukan? Nah, ini lebih ke apakah dia bisa tindakan apa yang akan dilakukannya. Kemudian afektif. Afektif ini penilaian subjektif, ini lebih agak sulit. Kemudian dia berhubungan dengan emosi, ditulis dalam bentuk perilaku yang akan memberikan indikasi status emosi klien. Observasi secara langsung, jadi kita melihat dari body language-nya, gesturnya, nada suaranya. Nah, itu yang kita lihat, dan feedback juga dari staf kesehatan yang lainnya. Nah, evaluasi itu bisa dilakukan dua, yang berjalan sumatif itu dilakukan secara tiap hari ya. Jadi perawat tiap hari melakukan evaluasi biasanya menggunakan format SOAP, subjektif, objektif, analisa dan perencanaan. Kalau formatif ini kita membandingkan dengan tujuan akhir yang dicapainya. Nah, bila terdapat kesenjangan, kita harus meninjau kembali agar kita bisa mengevaluasi kembali rencana keperawatannya. Nah, langkah evaluasi keperawatan, pertama kita menentukan kriteria standar dan pertanyaan evaluasi. Terus kemudian kita tentunya mengumpulkan lagi data tentang klien, kemudian kita menafsirkan data baru, membandingkan data baru dengan standar yang berlaku, dan merangkum hasil dan membuat kesimpulan. Jadi ini tahapan-tahapan kita dalam melakukan evaluasi keperawatan. Oke, ini contoh formatnya. Jadi kalau di sini dari diagnosa tadi kan kalau implementasinya sampai tindakan, sampai paraf ini. Nah, kalau di sini kita tambahkan lagi ada tanggal dan jamnya, kemudian ditulis catatan perkembangannya SOAP. SOAP subjektif, apa yang dikatakan klien, O-nya objektif, bagaimana datanya misalnya terkait TTV, kemudian terkait tinggi badan, berat badan, sesuatu yang bisa kita ukur, analisanya bagaimana tercapai, teratasi, kemudian dan planningnya apa yang akan dilakukan selanjutnya. Oke, saya rasa cukup sekian. Kita akan recall dulu pengetahuan kalian terhadap materi yang saya sudah sampaikan, dan bila ada pertanyaan, kalian bisa langsung tuliskan di komen.